Bab 1611. Keluarga kerajaan para dokter. Pria itu ragu-ragu. Tapi mereka punya syarat. Tidak peduli syarat apapun. Selama dia bisa memulihkan meridian bela diri Nathan. Ya, pulihkan meridian bela diri Nathan dengan cara apapun. Prajurit Fradron akan mengerahkan semuanya. Oke. Kalau begitu, maka keberhasilannya akan tinggi. Orang yang kami cari dari keluarga medis kuno. Kerajaan Dokter Neslandia. Mereka memiliki keterampilan medis kuno yang luar biasa. Bagi orang biasa, mereka mungkin dapat menghidupkan kembali orang mati. Kabarnya keterampilan medis dan obat mereka dapat membuat orang biasa menjadi master maha tinggi. Mendengar ini, semua orang tersentak. Mengandalkan keterampilan medis kuno dan obat sakti dapat menciptakan master maha tinggi. Ini terlalu menakutkan. Prajurit Fradron bahkan punya ide. Biarkan keluarga medis kuno ini membantu Neslandia menciptakan master maha tinggi. Prajurit Fradron dengan berbagai upaya menghubungi keluarga kerajaan para dokter. Keluarga kerajaan ini mengirim Theodor Stahl, tokoh tetua ke-11 yang berpengalaman banyak. Dia mengikuti permintaan prajurit Fradron untuk menemui Nathan. Theodor Stahl sendiri juga merupakan master maha tinggi. Legendaris yang menguasai obat dan bela diri. Berlatih keterampilan medis maupun bela diri. Meridian bela diri benar-benar hancur. Ketika Theodor Stahl mendengar kondisi Nathan, dia tampak serius. Apa itu sulit? Seseorang dari prajurit Fradron bertanya. Biasanya tidak mungkin untuk diperbaiki. Meridian bela diri berbeda dengan urat nadi lain. Apalagi kalian menghancurkannya secara langsung. Bahkan jika diperbaiki, tidak akan mencapai kondisi sebelumnya. Tapi pemulihan tetap bergantung pada orangnya. Theodor Stahl berkata dengan serius. Raut wajah prajurit Fradron muram. Segera, semua orang datang ke Anhemia. Kirana dan Nora mengikuti tetua ketiga Zamaris untuk berlatih. Hanya Nathan dan ibunya yang berada di sana. Nathan Clark, kami bawakan kabar baik. Prajurit Fradron memberi tahu Nathan tentang niatnya. Nathan terkejut. Apa dia perlu memulihkan meridian bela diri? Dia sudah sehat sejak lama. Selain itu, tetua itu berkata orang yang dapat memulihkan meridian bela diri sangat sedikit. Jika mengatakan bisa dipulihkan sebagian besar adalah kebohongan. Aku tidak membutuhkannya. Menjadi orang biasa lebih baik. Nathan langsung menolak. Nathan Clark, apa kamu masih marah dengan prajurit Fradron? Tidak. Aku tidak memasukkannya ke dalam hati. Jika kamu tidak marah, biar Master melihat keadaanmu. Nathan tidak berdaya, hanya bisa membiarkan Master Theodor Stahl dan murid-muridnya memeriksa. Setelah pemeriksaan, Master Theodor Stahl dan beberapa murid berjalan sedikit jauh. Mereka mulai berdiskusi. Theodor Stahl adalah Master maha tinggi. Dia mampu mengisolasi suara. Jadi saat dia berbicara kepada murid-muridnya, jangankan orang biasa, bahkan Master maha tinggi pun mungkin tidak bisa mendengarnya. Tapi Nathan mendengarnya dengan jelas. Guru, bagaimana situasinya? Meridian bela diri anak ini sudah hilang. Ya, tidak masalah jika hancur. Tapi kuncinya meridian bela diri anak ini sudah tidak ada lagi. Bagaimana kita bisa memulihkannya? Tuan Theodor Stahl mengangguk. Benar, benar. Jangankan kami. Bahkan jika Raja Dokter datang pun tidak bisa melakukan apa-apa. Jika kamu langsung mengatakan yang sebenarnya kepada prajurit Fradron, keluarga kerajaan dokter tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi kita juga tidak akan mendapat keuntungan apapun. Guru, apa yang harus kita lakukan? Beberapa murid bertanya. Kalau begitu kita tunda waktu untuk prajurit Fradron. Katakan pada mereka bahwa meridian bela diri Nathan Clark dapat diperbaiki, tetapi sangat sulit dan membutuhkan harga yang tinggi. Lalu kita bisa mengajukan keinginan kita. Beberapa murid juga tertawa. Benar, dengan begitu kita akan mendapat banyak keuntungan. Bab 1612. Kalau begitu cepat keluar. Tidak hanya itu. Kita bisa terus menunda-nunda. Situasi Nathan jarang terjadi di dunia. Butuh waktu lama untuk pulih. Theodor Stahl membelai janggutnya dan menunjukkan senyum kemenangan. Nathan yang berada tidak jauh bisa mendengarnya dengan jelas. Gerombolan ini tidak bisa menemukan letak meridian bela dirinya.
Itu karena lelaki tua di penjara memulihkan meridian bela dirinya dan pada saat yang bersamaan mengubah meridian bela dirinya menjadi tidak terlihat. Artinya, orang lain sama sekali tidak bisa mengetahui letak meridian bela dirinya. Tapi memang masih ada. Gerombolan ini selain tidak menemukannya, masih ingin menipu prajurit Fradron untuk mendapatkan keuntungan. Benar-benar tak tahu malu. Segera prajurit Fradron mengelilinginya. Master, bagaimana kondisinya? Ekspresi Theodore Stahl serius dan muram. Aku ingin tahu apa dia penting bagi kalian. Theodore Stahl bertanya. Prajurit Fradron tertegun sejenak. Lalu berkata, penting, sangat penting. Dia sangat penting bagi Neslandia. Lalu apa kalian bersedia membayar harga yang sangat besar untuknya? Theodore Stahl bertanya. Kami bersedia membayar biaya sebesar apapun. Prajurit Fradron menyatakan sikapnya. Kalau begitu aku tenang. Theodore Stahl menunjukkan senyuman. Dalam hal ini, dia dapat mengajukan persyaratan sesuka hati. Sejujurnya, situasinya lebih serius dari yang kita bayangkan. Kami telah menghadapi banyak kondisi di mana meridian bela diri rusak atau bahkan hancur. Tapi belum pernah ada yang separah dia. Theodore Stahl mulai membodoh-bodohi. Tapi begitu ucapan keluar, orang-orang prajurit Fradron mulai panik. Lagi pula, kata-kata seorang master seperti Theodore Stahl berwibawa. Lalu apa ada cara memperbaikinya? Semua orang bertanya, ya. Tapi itu perlu mengonsumsi obat sakti dan keterampilan medis paling berharga dari keluarga kerajaan dokterku. Kita harus mengerahkan biaya sangat besar. Jika menghabiskan sumber daya terbesar keluarga, aku khawatir keluarga tidak akan setuju. Kecuali, prajurit Fradron langsung panik. Kecuali apa? Kecuali kalian harus memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh keluarga kerajaan dokter. Kalau tidak, tidak mungkin bisa. Theodore Stahl akhirnya mengungkapkan tujuannya. Master, jangan khawatir. Kami akan memenuhi permintaan apapun. Seperti yang kami katakan sebelumnya, kami akan melakukan apapun. Melihat prajurit Fradron seperti ini, Theodore Stahl dan murid-muridnya semua bergembira. Neslandia memiliki tanah yang luas dan sumber daya yang melimpah. Apapun yang mereka inginkan pasti diberikan. Tepat ketika Theodore Stahl hendak mengajukan permintaannya, suara Nathan terdengar. Tunggu. Hah, semua orang menatap Nathan dengan heran. Tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Meridian bela diriku tidak perlu diperbaiki. Kalian tidak perlu mengajukan permintaan apapun. Kata Nathan. Jangan. Nathan. Demi masa depan Neslandia, meridian bela dirimu harus diperbaiki. Prajurit Fradron sedikit memaksa. Mereka hanya sekelompok pembohong. Mereka sama sekali tidak bisa memperbaiki bela diriku. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak menyadari meridian bela diriku telah hilang. Ucapannya sungguh mengejutkan. Ketika Nathan mengatakan ini, Theodore Stahl dan yang lain terkejut. Apa anak ini baru saja mendengar percakapan mereka? Beberapa murid memandang Theodore Stahl. Theodore Stahl langsung menggelengkan kepalanya. Artinya tidak mungkin. Baru saja dia memblokir semuanya dengan sekuat tenaga. Tidak ada suara yang keluar. Bagaimana orang biasa bisa mendengarnya? Siapa bilang kami tidak bisa memperbaikinya? Kami adalah keluarga kerajaan para dokter. Jangankan memperbaiki meridian bela diri. Kami bahkan bisa menciptakan master maha tinggi. Prajurit Fradron. Apa maksudnya? Jika tidak mempercayai kami, ya sudah. Kami tidak perlu memulihkannya. Theodore Stahl menggunakan trik jual mahal. Alhasil, Nathan langsung berteriak. Kalau begitu cepat keluar. Bersambung.